Selamat siang teman-teman pecinta sepak bola tanah air. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa timnas nasional dari timnas nasional muda dan senior. Dan perlu diinformasikan juga bahwa tadi malam timnas Indonesia muda ini lagi-lagi harus menelan kekalahan dari klub Norwegia yaitu Vålerenga, dan timnas Indonesia pun dilumat dengan skor 4-0 tanpa balas. Padahal di babak pertama timnas Indonesia yang menurunkan beberapa pemain cadangan yang sebelumnya dicadangkan seperti Robby Darwish, Hoki Caraka, Aprianto Niko ini bisa mengimbangi di babak pertama. Namun setelah di babak kedua Sintayong pun melakukan beberapa rotasi dan menggantikan beberapa pemain seperti Janadin Paris yang digantikan oleh Justin Hubner, tapi pada akhirnya di menit ke-62 pun timnas Indonesia sudah kebobolan 2-0 dan sampai akhir pertandingan pun Indonesia melempem dan harus takluk di tangan Vålerenga 4-0 tanpa balas. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya bahwa di timnas senior ini sudah merilis 28 pemain untuk training camp di Bali, dan diantaranya ada pemain atau wajah-wajah baru di timnas senior ini yang sebelumnya ada beberapa pemain yang belum pernah bermain bersama timnas senior, tetapi ada juga yang dulu pernah bermain untuk timnas tapi sekarang dipanggil lagi, seperti salah satunya ada Hansa Muyama yang dulu Hansa Muyama ini dalam level usia 19 tahun bisa membawa timnas Indonesia menjadi juara AFF pada tahun 2016, dan Hansa Muyama ini terakhir juga membela timnas itu pada saat kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu timnas Indonesia masih dilatih oleh Simon McManamy, dan Hasamu juga dimainkan saat itu saat kalah 5-0 dari Uni Emirat Arab pada 10 Oktober 2019, dan setelah lebih dari 3 tahun dari timnas Indonesia, kapten timnas Indonesia ini itu akan kembali memakai jersey dengan logo Garuda di dada. Namun Hansamu bukan satu-satunya wajah baru timnas Indonesia di era Sintayong ini untuk Piala AFF di 2022. Dan selain Hansamu juga ini ada pemain dari Persikabo yaitu yang berposisi sebagai bek tengah yaitu Andi Setio, dan Andi Setio ini menjadi langganan timnas Indonesia pada era Luis Milla. Setelah Asian Games pada tahun 2018, Andi Setio ini hanya sekali dipanggil oleh timnas Indonesia, yaitu untuk laga uji coba lawan Oman pada bulan Mei 2021. Ketika itu pelatihnya adalah Sintayong dan Andi Setio hanya duduk di bangku cadangan, dan setelah cukup lama melewatkan Andi Setio, Sintayong juga kembali memanggil Andi Setio ini. Hal ini tak lepas dari performa apik Andi Setio di Liga 1 bersama Persikabo Bogor. Dan yang ketiga ada pemain muda yaitu Zaki Ashraf yang berasal dari pemain PSM. Zaki Ashraf ini menjadi satu dari 3 pemain Indonesia U20 yang dibawa Sintayong ke senior, dan 2 nama lainnya seperti Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Berbeda dengan 2 rekannya yang sudah disebutkan tadi yaitu Ferdinand dan Muhammad Ferrari, Zaki Ashraf ini belum pernah tampil bersama timnas senior. Ashraf tampil cukup bagus bersama Indonesia selama training camp di Turki dan Spanyol. Jika masuk di skuad Piala AFF 2022, ini Ashraf kemungkinan bisa mengulang ledakan ramai seperti pemain yang sebelumnya yaitu pemain Persib adalah Rumakik. Dan yang selanjutnya adalah ada Jordi Amat ini yang baru beres naturalisasi, dan Amat ini juga sudah merampungkan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun Jordi Amat ini belum bisa membela timnas Indonesia karena proses pergantian asosiasi dari Spanyol ke PSSI masih dalam proses ke FIFA. Jordi Amat ini meninggalkan Eropa usai musim 2021-2022, dan Jordi Amat ini kini bermain di klub Malaysia mulai musim 2022 dengan membela Johor Darul Ta'zim
Dan ini menarik sekali untuk dinantikan duet Elkan Bagot dan Ahmad ini di lini pertahanan timnas Indonesia. Dan selain Jordi Amat ini yang bareng-bareng ikut disumpah kemarin, yaitu dalam rangka naturalisasi, yaitu Sandy Walsh. Dan Sandy Walsh ini seperti Jordi Amat, Walsh ini masih harus menunggu pergantian asosiasi disetujui oleh FIFA untuk bisa bermain di Piala AFF 2022. Dan Walsh ini juga diketahui sudah cukup lama berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Keberadaan Sandy Walsh di timnas Indonesia ini bakal membuat persaingan untuk peran bek kanan makin kompetitif. Asnawi Mangku Alam tidak lagi punya jaminan bermain inti karena adalah Sandy Walsh ini pesaing berat untuk di posisi Asnawi Mangku Alam. Dan selain wajah-wajah baru, Sintayong juga akan menurunkan beberapa pemain yang bermain di luar negeri seperti Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, ada Sadil Ramdhani, Asnawi Mangku Alam, terus ada Pratama Arhan, serta Sandy Walsh dan Jordi Amat. Dan ini sangat menarik sekali untuk dinantikan nanti pertandingannya, apalagi sekarang kekuatan timnas senior ini sudah bertambah baik dengan kedatangan pemain baru yaitu Jordi dan Sandy Walsh. Mudah-mudahan di tahun ini timnas Indonesia bisa mendapatkan juara Piala AFF pertama kalinya. Dan mudah-mudahan juga timnas Indonesia terus berjaya bersama Sintayong. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.